Baik, di sini sebagai materi ketiga, perkenalkan nama saya Rini, yaitu menjelaskan tentang manfaat AMDAL bagi pemerintah. Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain hal sebagainya, seperti tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Menghindari pertentangan yang kemungkinan timbul, khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lainnya. Yang kedua yaitu bagi pemilik modal, menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya, melakukan pengaturan modal dan promosi dan berbagai sumber modal, menghindari duplikasi dan proyek lainnya yang tidak perlu, untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dan dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya sehingga modal tidak hilang. Selanjutnya itu bagi pemilik proyek, melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, melindungi proyek, melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu bagi masyarakat, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. Selanjutnya turut serta dalam pembangunan di daerah yang sejak awal, mengetahui kewajibannya dalam hubungan dengan proyek tersebut. Yang kelima yaitu bagi peneliti dan ilmuwan, kegunaan dalam peneliti, kegunaan dalam analisis, kemajuan dan ilmu pengetahuan, kegunaan di dalam meningkatkan keterampilan di dalam penelitian dan meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu proses AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL perlu dibedakan dengan analisis dampak lingkungan AMDAL. AMDAL adalah keseluruhan proses yang meliputi dokumen, yaitu AMDAL terdiri dari satu rangka acuan, KA atau Trend of Reference (TOR). Yang kedua, analisis dampak lingkungan AMDAL, rencana pengetahuan lingkungan. Selanjutnya rencana penentuan lingkungan. Yang kelima, ringkasan eksekutif. Jadi terlihat di situ dengan jelas bahwa analisis dampak lingkungan AMDAL merupakan bagian dari AMDAL. Selanjutnya yaitu kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, KANDAL disingkatan, adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Ruang lingkup kajian AMDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam AMDAL dan batas-batas studi AMDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak penentuan ruang lingkup. Selanjutnya yaitu analisis mengenai dampak lingkup hidup (AMDAL). AMDAL adalah dokumen yang berisi tentang secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam suatu rencana kegiatan. Dokumen AMDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menunjukkan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dan dampak. Cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah terhadap dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan terjadi dilakukan untuk menimpalkan dampak, yaitu pertama negatif dan yang maksimalkan dampak positif. Selanjutnya rencana pengetahuan lingkungan hidup yang disebut RKL. Yang singkatan RKL adalah dokumen yang membuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan mengulangi dampak yang penting di lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil
dasar-dasar pengelolaan dampak dihasilkan dari kajian ANDAL. Selanjutnya yaitu rencana pemantauan lingkungan hidup yang disingkat dengan RPL. RPL adalah dokumen yang membuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemeraksaan terhadap peraturan lingkungan hidup, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. Selanjutnya yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah tujuan secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting yang dikaji di dalam ANDAL, dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk pengelolaan dampak-dampak tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi keempat. Terima kasih.